Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba berbagi resep yang pernah saya praktikkan bersama siswa dalam kegiatan cooking class. Nah, resep kali ini adalah resep chicken katsu. Nah, pada waktu cooking class berlangsung, yang saya perhatikan pada waktu itu adalah anak-anak atau siswa saya itu suka dengan menu ini karena di sana terdapat proses pengerjaan yang sangat mudah, kemudian rasanya juga diminati oleh anak-anak. Nah, karena menu ini termasuk menu frozen food, maka ketika kita akan membuatnya bisa kita lakukan di hari libur atau pada waktu luang. Nah, pas anak-anak nanti menginginkan untuk menikmatinya, tinggal kita menggoreng dan menyajikannya secara praktis ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Bagian ini adalah bagian bahan-bahan pokoknya. Ada di sini filet dada ayam sebanyak 500 gram. Kemudian juga kita membutuhkan 1 butir jeruk. Nanti airnya kita ambil untuk melumuri daging ayam tersebut. Kita siapkan juga di sini 2 gram merica bubuk. Kemudian di sini ada 1 peres garam dan kita membutuhkan 6 butir bawang putih. Nah, di sini bahan pokok. Ini juga di sini ada ya untuk bahan pencampurnya atau bahan pencelupnya. Kita menyiapkan 125 gram tepung terigu. Ada di sini 170 ml air es. Kemudian kita membutuhkan juga setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok makan garam. Ada juga 25 gram maizena dan setengah butir telur yang sudah kita kocok sebelumnya. Bahan yang lain kita perlukan adalah ini ada kita siapkan 250 gram tepung roti. Nah, selain itu kita menyiapkan juga untuk garnisnya berupa wortel dan buncis secukupnya saja untuk garnish atau bisa ditambah dengan daun selada. Nah, kita mulai nanti di sini bawang putihnya harus dihaluskan terlebih dahulu. Kita ke proses pertama, ada ayam, bawang putih, merica, air jeruk nipis dan garam. Air jeruk nipis kita campurkan ke daging ayamnya. Ini tujuannya itu supaya mengurangi rasa atau bau amis yang terdapat pada ayam filet tersebut. Dicampurkan sampai merata supaya bau amisnya hilang. Nah, setelah merata pencampurannya, kemudian kita diamkan ayam yang telah dilumuri jeruk nipis itu selama 15 menit sampai menyerap. Nah, sesudah kita lumuri dengan air jeruk nipis dan kita diamkan, maka kita cuci dulu ayam tersebut, kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan garpu. Di sini tujuannya ditusuk-tusuk adalah supaya ketika nanti diberi campuran bumbu, bumbunya itu akan meresap ke dalam sela-sela daging ayam filetnya tersebut ya. Nah, ayam ini yang sudah tadi kita tusuk-tusuk menggunakan garpu akan kita beri bumbu. Di sini adalah kita siapkan ya, ada bumbunya, bawang putih yang sudah dihaluskan, merica, kemudian ada garam. Kita campurkan semuanya ke atas daging ayam tersebut dan kita aduk terus sampai merata
sampai semua bagian dari daging ayam tersebut terlumuri oleh bumbu. Nah, pelan-pelan, hati-hati sampai semuanya, semua bagiannya tercampur rata. Setelah merata, kemudian didiamkan lagi selama 15-30 menit agar bumbunya meresap ke dalam daging ayam. Sementara kita menunggu bumbunya meresap ke daging ayam, sekarang kita akan memulai membuat bahan pencelupnya. Ya, di sini kita mulai mencampurkan bahan kering. Ada baking powder, kemudian kita masukkan juga garam dapur dan tepung maizena. Bahan kering ini terlebih dahulu akan kita campurkan ya, sebelum dimasukkan bahan yang basah. Kita campurkan sampai merata. Nah, setelah itu kita mulai masukkan setengah butir telur yang sudah diaduk tadi pertama kali. Kemudian juga kita nanti membutuhkan air es ya. Kita campur dulu telurnya, sedikit demi sedikit air esnya kita masukkan. Tidak perlu dimasukkan secara langsung karena di sini jumlah air yang 170 ml kadang bisa diperlukan semuanya atau juga bisa saja kurang dari 170 ml. Tergantung kondisi bahan keringnya tadi membutuhkan airnya seberapa banyak. Kita aduk sampai merata ya. Nah, diaduknya hingga menjadi adonan yang kekentalannya cukup. Tidak perlu terlalu kental dan juga tidak perlu terlalu encer. Yang cukup saja. Ini adalah daging ayam yang sudah kita beri bumbu tadi. Akan kita celupkan ke adonan tepung. Kita aduk-aduk sampai merata, semua bagiannya itu bisa diberi bahan pencelup. Nah, setelah itu dari bahan pencelup kita taburi tepung roti hingga semua bagian ayam itu tertutup oleh tepung roti. Nah, hal ini kita lakukan semuanya sampai ayamnya habis. Nah, setelah itu kita diamkan dulu di freezer sebelum digoreng agar tepung rotinya menempel lebih kokoh pada ayam. Sekarang kita coba menggoreng ya. Kita siapkan wajan yang sudah berisi minyak goreng. Nah, kita nyalakan apinya yang sedang saja. Tidak boleh terlalu panas agar chicken capsunya ini tidak cepat gosong, sedangkan bagian dalamnya masih mentah. Kalau misalnya kita menggunakan apinya api sedang, jadi akan menghasilkan warnanya yang kuning kecoklatan, tidak terlalu gosong, tapi bagian dalamnya bisa matang dengan sempurna.
Nah, inilah hasilnya, chicken katsu. Semoga resep ini dapat bermanfaat dan dapat menambah varian menu makanan di rumah, terutama untuk anak-anak tercinta. Nah, selamat mencoba. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu supaya kita dapat berbagi kembali pengalaman dan ilmu di bidang edukasi dan kuliner. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.